Oke, ketemu lagi dengan bincang-bincang sederhana, tips bisnis. Nah, kita mau maju ke sebuah cerita bisnis dan uang. Gak ada bisnis itu buat apa sih? Buat cari duit kan gitu ya. Nah, tapi ada banyak hal yang orang nggak ngerti di dalam ketika kita punya uang gitu. Kita punya uang ini untuk kalangan tertentu, golongan tertentu, dan kalangan yang lain itu berbeda cara penanganannya, gitu ya. Gitu ya. Jadi saya memberikan tagline kacamata. Bagaimana kita melihat uang dalam kacamata yang berbeda, gitu ya. Melihat uang dalam kacamata berbeda. Seseorang diberikan uang 1 M, akan berbeda cara pandangnya mengenai uang tersebut. Saya beri 2 golongan saja. Pegawai, pejabat, itu sama satu lagi pengusaha. Karena saya masuk di entrepreneur, ya di entrepreneur. Saya pernah bawakan materi ini di beberapa tempat, ya tentang uang, gitu ya. Saya mau bagikan karena kemarin saya tertarik dengan mahasiswa yang cerita tentang kacamata, gitu ya. Dia bikin skimming pakai kacamata, skin kacamata. Gitu. Saya tertarik dengan, saya melihat ada ketertarikan dari teman-teman mahasiswa yang bicara tentang entrepreneur. Saya bicara 2 golongan. Saya pernah mengulas sebuah materi di dalam satu kelas lanjut gitu ya, tentang kacamata uang. Jadi ada satu materi di situ menyebutkan krisis itu yang merajai adalah uang. Nah, di situ banyak yang tidak mengerti tentang apa kata arti itu. Jadi krisis ekonomik, king yang menjadi raja adalah uangnya gitu. Itu statementnya gitulah. Ketika krisis ekonomi yang menjadi raja adalah uang. Orang tidak mengerti hal itu gitu. Nah, krisis ekonomi ini jangan diartikan sebagai kebangkrutan, jangan diartikan seperti kebangkrutan. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah ngerti gitu, kebangkrutan. Jadi gitu ya. Jadi ceritanya adalah saya mau ceritakan bahwa bagaimana memandang uang pada orang yang berbeda, ya. Pandang uang yang berbeda. Jadi di kelas saya kebetulan waktu itu adalah rata-rata 90% pegawai dan pejabat, gitu ya. Jadi statement itu membuat orang bingung. Krisis itu raja adalah uang. Uang adalah raja waktu itu. Dan didebatlah si pembuka acaranya waktu itu ya, di seminar itu didebatlah. Sampai udah nggak bisa jawab. Itu ditulis oleh seorang Gibbon Albert. Saya baca bukunya. Saya udah baca semua buku ini bukunya gitu. Saya udah pernah baca statementnya dan argumennya tentang itu. Nah, ini rupanya yang di depan itu nggak baca semua gitu. Jadi nggak bisa nerangin, kejepit dia. Waktu di depan itu pembicaraan jadi kejepit. Dihantam satu kelas gitu. Saya lihat, wah nggak ngerti nih orang. Gitu ya. Oke, saya bilang, terus ada yang nanya waktu itu. Saya jadi ulas di situ, udah agak kejepit gitu. Dia mulai ngeles ke arah-arah yang berbeda gitu konteksnya. Jadi konteksnya itu dia mau arahkan ke hal-hal yang berbeda waktu itu. Saya udah nggak begitu ingat sih. Tapi udah jauh gitu. Tapi saya sudutkan lagi dengan kata-kata itu. Maksud ibu ini adalah kenapa Anda memberikan statement ketika krisis uang adalah raja gitu. Nah itu akhirnya dia tambah kejepit gitu. Karena dia nggak baca semuanya. Nah untuk ada mahasiswa yang belajar baca semuanya ya. Jadi kalau ada statement itu baca semuanya supaya jangan salah ngerti nanti. Nah, gini. Nah, akhirnya dia kejepit lagi, udah tambah parah saya bilang.
Nah, pada saat kejepit, udah parah kejepitnya, saya coba pecahkan dengan statement yang sederhana aja. Saya pecahkan semua itu dengan statement yang sederhana. Berbeda cara pandang uang seorang pengusaha dengan orang lain. Pengusaha itu kalau duitnya udah kebanyakan, dia pusing. Itu audiens langsung teriak. Mana mungkin uang banyak, kemudian dia pusing, harusnya senang dong katanya. Wah, ribut satu itu. Saya biarkan dalam beberapa detik lah, kira-kira 10 detik, ribut, wah, saling salahkan. Saya akhirnya audiensnya senang gitu. Yang ribut, oh saya yang dituduh. Saya cuma bilang begini, kalimat pendek saya. Duit banyak buat apa kalau usaha macet? Itu langsung satu audiens itu langsung sedih semua. Mikir gitu. Saya biarkan juga dalam kira-kira 10 menit, 15 detik gitu ya, 10 detikan gitu. Mereka diem. Buat apa uang banyak, usaha macet? Gitu. Itu yang dipikir seorang pengusaha. Makanya mereka langsung bingung, oh iya ya, uang banyak seorang pengusaha. Ya kalau dia. Nah itulah yang nggak bisa dijawab oleh mereka. Gitu. Kalau usahanya macet, uang banyak buat apa? Apalagi dalam bentuk rupiah ya, kita sama bergantung banget sama dolar karena kita punya status mengambang terkendali ini materi uang monetering kita. Dari dulu sejarah kita tuh begitu. Jadi fluktuasi uang, naik turunnya uang itu sangat nggak bisa diandelin. Ya, itu satu. Dia bergantung sama dolar, bergantung sama impor kita, bergantung akhirnya cerita devisa segala macam. Padahal nggak, sederhana aja. Uang banyak di pengusaha, tapi nggak bisa usahanya macet, percuma. Percuma. Nggak bisa ngambil untung. Buktinya sekarang, pengusaha sejak krisis moneter besar-besaran ngapain? Ngimpor. Daripada dia susah bikin pabrik, dia bikin overhead pabriknya puyeng kepalanya, dia impor dari China, dia lepas di Indonesia. Karena dia punya uang buat impor, dia lepas aja di kita. Dia udah nggak mau tahu lagi itu barang dari mana. Karena jaya dia di uang, dia beli yang murah. Daripada dia pasok terus overheadnya besar, dia nggak bisa ambil untung. Karena dia punya uang, dia ambil. Dia hentikan produksinya, dia punya sendiri gitu. Nah baru mereka ngerti, oh iya ya kalau usahanya macet, nggak bisa jalan, uang buat apa gitu. Itu krisis. Beda sama bangkrut. Bangkrut itu utang banyak, nggak kebayar, nggak punya duit. Bangkrut itu namanya. Jadi Anda harus membedakan itu. Jadi sekali lagi, orang yang melihat uang itu dalam kacamata apa? Saya pakai kacamata ini terang duit ya. Tapi kalau saya pakai kacamata gini misalkan, saya istilahnya kacamata ini akan beda warnanya. Siapa Anda waktu saya pakai kacamata gitu? Gitu kan? Nah, ini menunjukkan kacamata itu bagaimana kamu memandang uang itu. Bagaimana speknya uang itu yang Anda pegang. Berharga nggak di situ? Buat apa? Ya. Nah, itu sedikit tip dari saya tentang bagaimana Anda melihat statement uang. Gitu. Buat seorang pengusaha, uang itu modal supaya dia menghasilkan uang lagi. Tapi kalau di statement yang kedua, dari kelompok yang kedua, uang itu pemasukan buat saya spend buat kehidupan saya. Gitu. Dua-duanya tahu, tapi dua-duanya konteksnya berbeda. Gitu ya, dua-duanya konteksnya berbeda. Krisis dan bangkrut beda. Jadi hati-hati dengan kata-kata krisis dan hati-hati dengan kata bangkrut. Dan kata-kata uang itu berbeda siapa yang pegangnya.
gitu ya. Nah, itu saja tip dari saya sedikit tentang bagaimana Anda berbisnis dan bagaimana Anda melihat uang, ya. Jadi berbeda sekali orang yang melihat uang dan melihat situasi ekonominya secara benar, gitu ya. Nah, itu terima kasih Anda sudah bergabung dengan saya. Ini tips singkat saya tentang bagaimana seseorang melihat uang dari sisi tertentu. Oke, ketemu lagi di tips yang berikutnya.